Si Pitung, siaran Pilar Tunas Bangsa, mengupas perkembangan apresiasi sastra Indonesia, disiarkan melalui FM 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, di mana saja Anda berada, jumpa lagi dalam siaran Pilar Tunas Bangsa, acara yang kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nanti. Ya, tentu Anda sudah bersiap-siap untuk mengikuti acara kita ini? Iya, tentu saja ya. Baik, para pendengar, ada seorang novelis yang sangat produktif dan sudah terkenal namanya. Saya yakin Anda sudah baca salah satu karya dari novelis kita itu, atau mungkin beberapa. Dia adalah Terelie. Terelie ini kan nama samaran ya, nama pena lah. Banyak penulis novel dan novelnya banyak yang menarik dan kadang bisa menggugah pembaca sehingga meneteskan air mata, atau mungkin geram karena ada hal-hal yang membuat kita menjadi marah dan ingin mengekspresikan kemarahan itu membaca novelnya Terelie. Kali ini sudah hadir di studio tamu saya, Mas Rio Saputro. Mas Rio akan membahas novelnya Terelie yang berjudul Rindu. Nah, silakan Mas Rio. Pendengar sekalian, ya, saya mengangkat tema kali ini telah novel Rindu dengan tema karya sastra sebagai sarana membangun sumber daya manusia seutuhnya. Novel Rindu mungkin sebagian pendengar sudah tahu karena novel Rindu ini adalah salah satu novel yang menjadi the best ya dalam Book Fair tahun 2015. Ya, ada hal yang menarik sekali dalam novel Rindu ini, pendengar sekalian, bahwa novel Rindu ini berkisah tentang masa lalu yang memilukan. Ada 5 kisah secara umum. Kemudian tentang kebencian kepada seseorang yang seharusnya disayangi. Mungkin kita punya pengalaman seperti itu. Tentang kehilangan kekasih hati. Mungkin sebagian kita pasti mengalami. Ya, tentang cinta sejati. Apa itu cinta sejati? Lalu kisah terakhir ditutup dengan tentang kemunafikan. 5 kisah inilah yang menjadi perjalanan panjang sebuah kerinduan. Tidak salah kalau jika novel ini dijadikan buku terbaik dalam Islamic Book Fair 2015. Cerita ini dimulai dari sebuah perjalanan panjang selama 9 bulan di dalam kapal pengangkut jamaah haji Blitar Holland. Mungkin kalau kita baca awalnya sangat menjenuhkan. Saya pun membacanya di awal kayaknya beberapa halaman, Pak, jenuh sekali. Ini kok bicara tentang perjalanan di Holland, sebagainya. Tapi kalau kita bersabar membaca novel ini, nanti kita akan menemukan sesuatu hal yang sangat menarik, menggugah jiwa tentang perjalanan-perjalanannya. Rangkaian ini dari Makassar, dia cerita lagi, membosankan lah, boring lah. Semua orang mungkin bacanya Lampung, Padang, Aceh. Perjalanan panjang ini mengelilingi Samudra Hindia. Tapi ada yang menarik sekali. Dalam kisah ini ada, kalau saya simpulkannya dari tokoh-tokoh ini, ada 5 kisah yang sangat menarik dalam novel ini. Yang pertama kisah tentang pertanyaan penyesalan. Ini bagaimana Terelie memberi nasihat tanpa menggurui. Penyesalan oleh salah seorang tokoh yang namanya Bunda Upe dan suami tercinta. Masa lalu mereka dijalani secara terpaksa yang semakin lama semakin mengikis rasa bahagianya. Karena dalam perjalanan itu kisahnya kapal ini mendarat, Pak. Ketika dia mendarat, dia teringatlah masa lalunya sebagai cabo. Istilahnya bahasa sekarang tuh pelacur ya. Pelacur yang membayangi dan terus mengerus rona kebahagiaannya. Masa lalu yang membawanya pada penyesalan mendalam bahwa dia mau berangkat haji tapi dia punya masa lalu yang sampai hari ini ketika dia udah berkeluarga belum hilang-hilang juga. Hingga rasa itu memuncak dan menghadirkan tanda tanya besar dalam hidupnya. Apa yang akan orang-orang pikirkan jika mereka tahu perihal masa lalunya? Karena pendengar sekalian, Bunda Upe ini pun dikisahkan dalam novel ini sebagai guru ngaji ternyata.
Orang tuanya belum tahu, murid-muridnya belum tahu bahwa dia seorang mantan pelacur. Akankah ibadah hajinya kelak diterima? Pertanyaan itu terus berlanjut dalam pikirannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab dengan lugas oleh Guru Ta Ahmad Karaeng. Beliau seorang ulama terkenal, karismatik di Makassar, lewat 3 nasihat sederhana. Yang pertama, kata Ahmad Karaeng, kita keliru sekali jika lari dari sebuah kenyataan hidup. Yang kedua, kata dia, kecemasan kita terhadap orang lain itu tidaklah berguna. Hanya kitalah yang tahu persis apakah tawa kita itu bahagia atau tidak. Hal ini tidak relevan dengan penilaian orang lain. Lalu katanya, yang ketiga, sebuah haji diterima atau tidak itu hak Allah sepenuhnya. Kita hanya bisa berharap dan takut. Selalu berlaku baik adalah kuncinya. Maka semoga esok lusa ada satu perbuatan baik yang menjadi sebab dosa kita diampuni. Pendengar, memang sebuah karya novel itu membacanya butuh kesabaran. Karena kita harus merangkum jalan berpikirnya si pengarang satu demi satu, kemudian episode demi episode, dan kadang-kadang ada yang berceritanya dengan lancar dan menyenangkan, ada juga memang yang agak membosankan. Akan tetapi kalau kita bersabar, tentu ada sesuatu di balik perjalanan kita itu. Nah, tadi ada ditemukan ada 5 hal yang penting dari novel Rindu ini. Yang pertama adalah tadi tentang penyesalan masa lalu. Yang kedua apa, Mas? Yang kedua ini menarik lagi nih. Semakin berjalan, kasus pertama terselesaikan. Kasus kedua tentang kebencian nih, pendengar sekalian. Tentang Dayang Andipati, seorang saudagar kaya. Kelihatan dari luar kita memandangnya orang yang sempurna, keluarganya harmonis, pedagang termasyhur di kotanya. Tapi ini mungkin kita mengalami juga, pendengar sekalian. Di balik topeng dirinya yang kayaknya sempurna itu, nampak berbahagia, ada sebuah kebencian mendalam yang dia simpan ternyata. Yaitu sesuatu hubungan yang seharusnya menghadirkan kebahagiaan, tapi batinnya terus menjerit. Dalam perjalanan ini banyak orang berefleksi ternyata tentang masa lalu lagi. Ayah, ternyata yang dibencinya seorang ayah. Mungkin pendengar sekalian juga pernah merasakan membenci seorang yang seharusnya kita cintai, yang merampas hari kebahagiaannya sejak umur 5 tahun yang lalu ketika sebelum dia meninggal. Hingga kini muncul pertanyaan terus mengenai apa yang salah dalam dirinya. Akankah perjalanan suci ini diterima sama seperti Bunda Upe tadi, dengan bongkahan kebencian yang terus membelenggu dirinya. Lalu dia berceritalah sama Guru Ta Ahmad Karaeng yang dianggapnya sebagai karismatik. Tokoh itu lagi-lagi memberikan 3 nasihat. 3 kekuatan 3 ini menarik sekali kayaknya. 3 nasihat. Yang pertama, dia bicara tentang Dayang. Saat kita membenci orang lain, sebenarnya kita sedang membenci diri kita sendiri. Yang kedua, saat kita memutuskan memaafkan seseorang, itu bukanlah persoalan orang itu salah atau benar. Kita memutuskan melakukannya karena memang kita layak memperoleh kedamaian dalam hati kita. Manggut-manggut kan. Yang terakhir, kesalahan itu ibarat coretan pada sebuah halaman kosong. Penghapus secanggih apapun yang digunakan untuk menghapusnya pasti akan menyisakan bekasnya. Hanya satu yang dapat kita lakukan untuk menghilangkannya, yaitu membuka lembaran kertas putih baru. Baca selengkapnya. Mau penasaran? Baca selengkapnya dalam pendengar, itu poin kedua dari novel Rindu Terelie. Jadi tadi yang pertama adalah tentang penyesalan. Yang kedua adalah tentang ini naluri kemanusiaan kita. Memang kita pasti punya rasa punya masa lalu, punya penyesalan. Mengapa kita begini dan seperti itu? Dan memang aib itu harus ditutupi, bukan untuk diceritakan. Biarkanlah itu urusan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua tadi tentang dendam, tentang kebencian. Kebencian itu mungkin semua kita punya atau pernah merasakan kebencian pada seseorang kah? Atau kepada siapa? Apa landasan kebenciannya itu? Sehingga kita begitu membencinya dan sepertinya tidak hilang dari relung mata kita, nggak hilang dari detak jantung kita, nggak hilang dari suasana batin kita. Tapi tadi Guru Ahmad sudah memberikan solusi. Ini
enaknya jadi penulis novel itu begitu, dia bisa mengajari orang bercerita, tapi orang bisa mendapatkan ilmu dari situ. Yang ketiga, tidak kalah menarik lagi tadi kisah Daeng tentang perpisahan. Semua orang pasti mengalami perpisahan, cepat atau lambat pasti kita berpisah. Salah satu yang menyisakan kepedihan mendalam dalam kisah ini, pendengar sekalian, sebuah kebersamaan panjang yang penuh romantika kehidupan. Perpisahan yang sempat disesali mengapa harus datang saat puncak dari pundi-pundi bahagia kebersamaan mereka nyaris tergenapi. Ialah kisah Mbah Kakung. Kalau saya baca kadang ketawa, kadang bisa sedih bacanya, yang harus menghadapi kenyataan bahwa sang kekasih hatinya telah mendahulunya ke dalam kehadapan Ilahi Roh. Karena kita ketahui juga bahwa Mbah Kakung ini sebenarnya jadi idola bagi para tokoh-tokoh yang lain, karena dia pasangan yang sampai tua masih tetap harmonis, hingga muncul dalam hatinya mengapa semua itu harus terjadi, mengapa istri saya dipanggil guru ilahi. Guru Tah Makareng lagi-lagi memberikan 3 formula lagi gitu menasihatinya. Yang pertama, Allah memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Segala hal yang kita anggap buruk boleh jadi itu baik untuk kita. Begitupun sebaliknya, kita hanya bisa menerimanya dengan lapang hati. Mungkin Guru Tah menganggap kepergian itu adalah buruk bagi dia, tapi bagi yang ditinggalkan justru itu awal kebahagiaan. Yang kedua, biarkanlah waktu yang mengobati kesedihan itu. Ketika kita tidak tahu harus melakukan apa lagi, maka itulah saatnya untuk membiarkan waktu menjadi obat yang terbaik. Waktu sekali lagi menjadi obat jitu. Yang ketiga, mulailah memahami kejadian ini dari sudut pandang yang berbeda. Lihatlah, dari genapnya ambal Mbah Putri dunia, ya sudah lama tidak dari satu sudut pandang saja. Apabila waktu, sholatlah menjadi akhir dari perjalanan hidup seseorang. Oleh karena itu, sekali lagi, ketiga ini menjadi kata kunci perpisahan, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya, pendengar, poin yang penting tadi itu, biarlah waktu yang menyembuhkan luka-luka. Ini penting ini penting pendengar. Jadi kadang memang tidak bisa diobati seketika. Ya, tapi bersama waktu dia akan berangsur-angsur menjadi pulih kembali, dia berangsur-angsur menjadi sadar kembali, dia berangsur-angsur menjadi meyakinkan, dan dia bisa berterima dengan kondisi yang dihadapi. Karena boleh jadi ketika pertama dihadapi berpisah dengan orang yang dicintai pasti shock sekali ya. Apalagi mendadak perginya itu pasti sangat membuat kegoncangan dalam jiwa. Namun ketika proses berjalan, maka waktu juga yang akan mengobati luka-luka yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat, tema yang pasti semuanya menarik, iya, karena tentang cinta. Ini udah semua dari muda sampai tua kayaknya pernah mengalami cinta. Kecintaan tentang seorang pemuda yang menyukai seorang gadis yang bertahta. Dia orang yang nggak punya, dia pelarian naik, awalnya waktu itu dia naik kapal, tapi dia mencintai seorang gadis yang bertahta. Namun takdir tidak kunjung merestui kebersamaan mereka. Ialah Ambo Uleng. Ambo Uleng ini kalau kita lihat di novelnya kayaknya orangnya misterius, Pak. Misterius sekali. Tiba-tiba ngilang, tapi dia sangat disukai oleh banyak orang. Pemuda yang terus lari dari kehidupannya hanya untuk pergi dari rasa cintanya yang mendalam. Makanya dalam awal-awal kisah itu kita bertanya-tanya sebenarnya, Ambo Uleng kok masuk ke dalam kapal ini, yang kenapa ya? Akhirnya dia melamar menjadi koki di kapal itu. Tapi orang masih bertanya, apa sih alasan dia pergi meninggalkan Makassar itu? Akhirnya bayang-bayang itu pun semakin menghampiri, lalu dia bertanya, apakah ini yang disebut dengan cinta sejati? Guta Ahmad Kareng lagi-lagi memberikan 3 solusi. Kayaknya ini cuma 2. 2 solusi. Pertama kata dia, cinta sejati itu adalah melepaskan. Semakin sejati perasaan itu, semakin tulus kau melepaskannya. Jika wanita itu adalah cinta sejatinya, maka ia pasti akan kembali dengan cara yang mengagumkan. Jika dia tidak kembali, ini pertanyaannya kan, maka sederhana jadinya, itu bukan cinta sejatimu. Cinta yang baik selalu mengajari kau agar menjaga diri, tidak melanggar batas,
tidak melewati kaidah agama. Wah, ini nasihatnya halus, tapi ada pemuda. Jangan melanggar norma-norma agama. Ya, kalau melanggar norma agama, itu bukan cinta sejati. Bisa jadi bukan cinta sejati, itu cinta sesaat atau cinta semalam. Yang kedua, jika harapan itu tidak kunjung terwujud, maka teruslah memperbaiki diri dan sibukkanlah diri dengan belajar. Sekali kita mampu mengendalikan harapan, pengendalian harapan ini, puasa mengendalikan ini, keinginan memiliki, maka sebesar apapun wujud kehilangan, kita akan siap menghadapinya. Oh, super sekali. Pendengar, lagi-lagi ya. Ternyata membaca novel tuh menikmatinya, keindahan-keindahan, dan juga bisa membuka wawasan. Nah, ayo, udah baca belum? Oke, kita akan tuntaskan satu poin lagi. Tadi Mas Rio janji ada 5 poin. Ada ada 5 hal penting di dalam novel Rindu ini. Yang terakhir apa? Ya, terakhir, sebelum saya sambung yang terakhir, nanti kalau penasaran bagaimana kisah Ambuleng, apakah bersambung kayak itu, silakan baca novelnya ya. Pertanyaan yang kelima tentang pembuktian, tentang hipokrit atau kemunafikan dan sebagainya lah. Akan adanya iman yang menyala-nyala dalam menegakkan keyakinan dalam hati. Dan ini menyentuh sama, ini menariknya. Ternyata menembak langsung sama pemberi nasihat. Wah. Pembuktian akan kuatnya cinta, namun sejauh ini masih terbatas pada doa dan kata-kata saja. Di sanalah komitmen juang itu dipertanyakan. Pertanyaan kelima ini, pendengar sekalian, justru berasal dari Guru Tak Amat Karaeng yang memberikan jawaban-jawaban yang dijadikan tempat nasihat, yang sejak awal menjadi penawar, sumber penawar gejolak jiwa para tokoh. Wah, ini tiba-tiba dia juga punya masalah. Sebagai penutup dari tanya pertanyaan itu, Ambo Uleng yang dangkal ilmunya seketika paham, oh ternyata dia pula lah menjawab pertanyaan Ahmad Karaeng. Yang jawabnya ternyata yang pernah dikasih nasihat. Makanya watawasabil haq. Haruskah ada yang terluka? Kita akan bisa merasakan ini. Yaitu apa itu? Pertanyaan ini sebuah buah dari peristiwa menegangkan yang terjadi. Ini ternyata kisahnya di akhir itu ada konflik ternyata, Pak. Ada perampok, sebuah perompakan kapal besar Blitar Holland oleh perompak dari Somalia. Hingga akhirnya sebuah strategi jitu itu semua orang ketakutan, semua orang tidak berani mengambil langkah. Tetapi sebuah strategi jitu perlawanan justru dicetuskan oleh Ambo Uleng. Wah, ternyata Ambo Uleng ini diam-diam berhasil menyelamatkan kapal dari insiden perompakan. Kejadian itu sekaligus pembuktian akan jati diri Ambo sebagai pelaut berpengalaman dan tangguh. Bukan pemuda diam, tak punya semangat hidup. Demikianlah pandangan orang lain yang mengenal Ambo di dalam kapal itu. Bagi Guru Tak Karaeng, ini pertanyaan dia, apakah saya munafik dan sebagainya. Hal ini juga sebagai pembuktian dari kutipan kajian yang pernah ia kumandangkan di kapal, bahwasanya kita tidak bisa melawan kemungkaran hanya dengan benci dalam hati atau ucapan-ucapan lembut saja. Ternyata dia masih kalah sama Buleng. Baik, para pendengar, waduh, sangat menarik ya. Tentu kalau kita mau bahas novel ini bisa berjam-jam ya, menarik sekali. Yang paling penting bahwa Anda bisa baca novel ini, bisa kaji novel ini, dan kemudian menjadikan sesuatu pembelajaran di dalam kehidupan kita. Setiap orang pasti punya masalah, dan bagaimana saling memberi nasihat. Watawasabil haq, watawasabil sabr. Itu saya kira kunci yang paling menarik. Baik pendengar, sebelum kita akhiri, Mas Rio mau kasih pesan kepada para pendengar? Pendengar sekalian, saya mudah-mudahan ini yang akan kita ingat terus, bahwa saya meyakini bahwa masyarakat kita ini sangat hobi dengan cerita, Pak. Sangat hobi, bener ya. Kita kalau diceritain nggak terasa. Dari kecil sampai orang tua butuh kisah-kisah story. Cerita itu mampu mengubah persepsi perilaku seorang karena dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari. Cerita juga mampu memberikan pesan dan kesan mendalam di setiap hati manusia. Dan satu hal, kata kuncinya karya sastra itu dulce et utile. Dia juga menghibur. Nanti bisa ada kisah anak, kita bisa. Jadi tidak selalu ada kisah-kisah hikmah pelajaran, tapi juga ada hiburan. Kemudian permasalahan bangsa ini sebenarnya kita yakin bahwa di belahan dunia masalah sikap dan perilaku seorang. Dan itu salah satu yang bisa diubah melalui mindset, novel-novel, dan mudah-mudahan puncaknya film-film, mudah-mudahan kita bisa garap dengan film, sehingga mudah-mudahan ini bisa dibaca anak muda, orang tua, guru, karena tadi ada lapisan
tua, Ya. muda, sebagainya, jadi pencerahan untuk Baik, orang banyak. terima kasih pendengar. Ya, ini dulu jumpa kita. Ya, pasti ya menarik dong kajian-kajian kita itu. Sampai pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Saya Edi Soekardi dari UHAMKA Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.